Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali. Hari ini kita melanjutkan pelajaran agama Katolik kita dengan tema Allah menciptakan langit dan bumi. Nah anak-anak, sebelum melanjutkan pelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin berdoanya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ciptakan bagi kami langit dan bumi, serta segala isinya. Ajarilah kami ya Tuhan untuk mengenal semua yang telah Engkau ciptakan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Anak-anak bisa buka buku paket agamanya di halaman 48 ya. Nah, coba anak-anak amati gambar di sini. Ada dua anak, laki-laki dan perempuan yang sedang melihat pemandangan di pantai. Nah, anak-anak lihat bahwa di pantai itu terlihat sekali bahwa luar biasa keindahan alam yang Tuhan ciptakan, ya kan? Kita sebagai manusia yang diciptakan dengan sempurna dapat menikmati pemandangan alam dengan panca indera kita, yaitu mata. Nah, lihat anak-anak, di pantai itu terlihat bahwa ada binatang yang hidup di udara dan di laut. Ada daratan dan lautan, ada binatang yang hidup di darat. Kita dapat melihat tumbuhan dan pegunungan. Nah, banyak sekali yang dapat kita lihat dengan mata kita yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, anak-anak ya. Nah, di sini ada lagu Alam Raya karya Bapa yang dapat anak-anak buka di buku Mahda Bakti nomor 352. Nah, kita akan menyanyikannya bersama-sama. Kalau yang sudah bisa, kita nyanyi bersama, dan kalau yang belum bisa, maka kita belajar bersama ya. Coba kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Alam raya karya Bapa bagi manusia, megah dan perkasa, subur serta kaya, hingga seluruh bangsa memuji namanya. Hosana pada Allah Bapa. Nah anak-anak, ini adalah lagu yang menceritakan tentang betapa indahnya karya Tuhan, ya kan? Betapa indahnya karya Allah Bapa bagi manusia. Dan kita harus melestarikan dan menjaganya untuk kehidupan kita di masa yang akan datang, ya. Dan jangan lupa kita juga harus punya waktu untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, anak-anak lihat di halaman bukumu 49 itu ada pola mewarnai. Nanti bisa anak-anak fotokopi dan tempelkan di buku gambar atau buku gambar sajalah. Nanti kan kita kan ada waktu menggambar, nanti bu guru nilai sekalian ya. Ditempelkan di buku gambarnya, di fotokopi terlebih dahulu dan diwarnai ya di halaman 49 di buku agama ya. Nah anak-anak, ibu akan menceritakan tentang kisah penciptaan langit dan bumi. Anak-anak bisa lihat gambarnya di halaman 50 buku paket agama. Nah lihat anak-anak, di hari pertama ini bumi masih kosong dan gelap. Lalu Allah berfirman, jadilah terang, dan kehendak Allah pun terjadi. Maka pada hari pertama itu diciptakanlah terang dan gelap di bumi ya anak-anak ya. Lalu hari kedua Tuhan Allah memandang ke langit, dan langit ternyata masih kosong. Lalu berfirmanlah Allah, maka terjadilah cakrawala. Berarti di hari kedua yang Allah ciptakan adalah cakrawala. Lalu selanjutnya di hari yang ketiga, Allah memandang seluruh bumi yang penuh dengan air. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah tanah yang kering. Lalu terjadilah, dan air yang muncul dari tanah ini menjadi kering, maka disebutlah daratan. Nah, sedangkan kumpulan air yang banyak ini disebut laut. Maka di hari yang ketiga Allah menciptakan darat dan laut. Ya, anak-anak bisa lihat dari gambarnya ini. Lalu terjadilah hari keempat. Nah, hari keempat Allah melihat di langit masih kosong. Lalu berfirmanlah Allah, katanya, hendaklah di langit ada benda-benda yang bercahaya untuk menerangi bumi siang dan malam. Lalu kehendak Allah pun terjadi lagi. Maka benda-benda bercahaya muncul di langit, yaitu ada matahari, bulan, dan bintang. Sesuai dengan waktunya, kalau siang hari matahari yang muncul, lalu kalau malam hari ada bulan dan bintang yang muncul.
Maka pada hari keempat ini Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang ya anak-anak ya. Lalu terjadilah hari kelima. Nah, hari kelima ini Allah memandang lautan yang luas dan di udara. Tetapi belum ada makhluk hidup di laut dan juga di udara. Maka berfirmanlah Allah, hendaklah di dalam laut hidup berbagai jenis makhluk hidup dan di udara berbagai jenis hewan yang berterbangan. Maka pada hari kelima Allah menciptakan makhluk hidup yang hidup di air, laut yaitu dan yang hidup di udara. Nah, binatang yang hidup di laut itu apa saja sih? Seperti ikan, ya kan? Lalu ada apa lagi? Ubur-ubur, ya kan? Lalu banyak sekali hewan laut yang diciptakan oleh Allah. Nah, kalau hewan yang hidup di udara adalah burung, ya kan? Kupu-kupu. Banyak sekali. Nah, itu diciptakan pada hari kelima ya, anak-anak ya. Selanjutnya pada hari ke-6 Allah memandang lagi ciptaannya yang ada di darat. Nah, sudah banyak pohon dan tumbuhan di darat, tetapi belum ada hewan yang berkeliaran seperti di laut. Lalu Allah berfirman, hendaknya di darat hidup berbagai jenis hewan dan binatang liar. Kemudian Tuhan berfirman lagi, baiklah sekarang kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu Tuhan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Nah, pada hari ke-6 ini anak-anak, Tuhan Allah kita menciptakan binatang yang hidup di darat. Semua jenis binatang yang hidup di darat itu diciptakan di hari ke-6. Dan binatang liar yang hidup di darat juga. Dan ternyata di hari ke-6 juga Allah, Tuhan Allah kita menciptakan manusia laki-laki dan perempuan yang menurut gambar dan rupanya. Seperti itu. Maka ciptaan yang paling sempurna itu adalah manusia. Ciptaan Allah yang paling sempurna itu adalah manusia. Maka manusia mempunyai akal, pikiran, dan perasaan ya anak-anak ya. Makanya gunakanlah akal, pikiran, dan perasaan itu dengan baik. Oke, nah ada hari ke-7 anak-anak. Hari ke-7 itu hari Minggu ya kan. Nah, hari ke-7 itu Tuhan istirahat. Nah, bagi kita hari ke-7 itu adalah hari untuk Tuhan. Makanya setiap hari Minggu kita harus mengikuti misa di gereja dan berdoa. Nah, setelah 6 hari bekerja, kita perlu beristirahat dan menggunakan hari tersebut untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan yang telah diberikannya. Ya, anak-anak. Nah, di sini ada rangkuman bahwa tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semua ciptaan Tuhan itu diberikan untuk kita manusia. Nah, semua ciptaannya itu boleh kita gunakan. Nah, kita harus menggunakannya dengan hemat dan kita juga harus memelihara serta merawatnya agar semua ciptaannya tetap baik. Dan kita juga pantas untuk bersyukur dan memuji Tuhan Allah Sang Pencipta. Begitu ya anak-anak ya. Makanya kalau misalnya lihat tanaman ataupun lihat hewan di rumah, jangan disakiti karena semua itu adalah ciptaan Tuhan Allah kita ya. Dan anak-anak jangan lupa untuk bersyukur setiap hari untuk napas kehidupan yang diberikan kepada kita dan juga segala rejeki serta segala apa yang kita perlukan Tuhan sudah siapkan di dunia ini. Nah, baiklah anak-anak, di sini ada soal latihan. Yang pertama itu adalah hari pertama Allah. Hari pertama Allah menciptakan apa? Lalu hari kedua Allah menciptakan apa? Hari ketiga, keempat Allah menciptakan apa? Hari kelima dan keenam Allah menciptakan apa? Hari ketujuh Tuhan beristirahat, maka hari ketujuh adalah hari untuk apa? Nah, ini dikerjakan di buku PS tematik. Soalnya ditulis ya anak-anak ya, untuk latihan menulis kalian juga di rumah. Nah, ini dikerjakan di buku PS Agama. Maaf, dikerjakan di buku PS Agama. Baiklah anak-anak, untuk hari ini pelajaran agama kita sudah selesai. Anak-anak harus ingat apa saja yang diciptakan oleh Tuhan pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, serta keenam ya anak-anak ya. Nah, kita tutup materi kita dengan doa Salam Maria. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak anak-anak, tugasnya dikerjakan, seluruh siswa mengerjakan ya. Jadi tidak ada yang PTM ataupun yang tidak PTM itu tidak mengerjakan, seluruh siswa mengerjakan tugas agama hari ini. Terima kasih banyak anak-anak.
Semoga kita selalu sehat dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.